Berkata baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan." Ini keluhan baginda Nabi besar Muhammad SAW pada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kebebalan kaum Quraisy Mekah pada saat itu. Dan hari ini kalau kita melihat mayoritas umat Islam pun tidak peduli dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentu ini sangat terkait juga bahwa bisa jadi keluhan baginda Nabi ini juga menjadi keluhan beliau ketika andai saja beliau bisa melihat kita hari ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang termasuk kategori mahjuro bukan hanya sekedar mereka tidak membaca Al-Qur'an, bukan sekedar mereka tidak menghafal Al-Qur'an, bukan sekedar mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran, tetapi bagian dari mahjura tadi, bagian dari hal yang berarti mengabaikan ini adalah ketidakpedulian mereka terhadap hukum-hukum Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir masa usia kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada satu dialog antara beliau dengan para sahabat yang patut untuk kita renungkan pada hari ini. Baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ya ashabi, wadidtu anni laqitu ikhwani." Wahai para sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat menjawab apa yang menjadi pernyataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jawaban ini berupa sebuah pertanyaan. Mereka bertanya kepada baginda Nabi, "Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi mengatakan, tidak. Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Ya, saudara-saudaraku itu adalah mereka, orang-orang yang mengimani kenabianku. Mereka cinta kepadaku, mereka menegakkan sunnah-sunnahku, mereka berupaya untuk menegakkan risalah yang aku bawa. Walam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Riwayat ini disampaikan dalam Musnad Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang patut kita renungkan adalah bahwa hari ini kita hidup di zaman di mana masa-masa kenabian itu sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan hari ini kita hidup di zaman di mana sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW banyak yang telah ditinggalkan oleh umatnya. Maka tentu patut menjadi renungan bagi kita, apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi ini? Apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang beliau katakan sebagai saudara-saudara beliau? Bukan sekedar sahabat, tetapi saudara-saudara beliau, yaitu orang-orang yang tidak hidup pada masa kenabian beliau, orang-orang yang tidak pernah mengikuti majelis-majelis beliau, orang-orang yang tidak pernah melihat secara langsung wajah dan fisik beliau, tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang harus menjadi bagian dari hal yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Maka terkait dengan hal ini, Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 31. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku. Ini perintah dari Allah kepada baginda Nabi, agar kita umat ini, agar kita umat Islam ini senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka satu wasiat yang kemudian menjadi penegas dari hal ini pernah dinyatakan oleh baginda Nabi dalam haji wada' beliau, haji perpisahan beliau. Dalam satu khutbah yang panjang, dalam khutbah wada' itu ada satu kalimat yang hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pegangan kehidupan kita. Baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnata rasulih. Kedua perkara itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Inilah yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Banyak orang mengira bahwa masuk surga itu begitu mudahnya. Banyak orang yang kemudian menganggap bahwa surga itu bisa dicapai dengan upaya-upaya yang seadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wala ma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang berat, ya, tantangan dan goncangan kehidupan sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Surga itu bukan sesuatu yang murah. Surga bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Surga adalah sesuatu yang mahal, karena surga adalah kenikmatan yang tidak pernah habisnya. Surga adalah kenikmatan yang abadi, di mana tentu jauh dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dialami di dunia, kehidupan yang sementara ini. Tetapi yang patut untuk kita renungkan adalah bahwa kenikmatan surga yang abadi, kenikmatan surga yang tiada taranya itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia yang singkat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan bagi kita untuk mencapai kehidupan yang indah di surga nanti adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau dengan menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai aturan dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan takwa, imtitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita perhatikan hari ini, tidak banyak umat ini yang peduli akan hal ini. Tidak banyak umat Islam ini yang hari ini mempunyai kepedulian yang cukup untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kata lain bahwa hari ini mayoritas umat Islam meninggalkan apa yang menjadi pesan-pesan dalam Al-Quranul Karim. Umat Islam hari ini banyak sekali tidak mempedulikan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya yang telah ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu ayat yang kalau saya katakan ini bisa juga relevan, bisa juga menjadi hal yang terkait dengan kehidupan kita hari ini. Memang ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kebebalan bangsa Quraisy, kafir Mekah pada saat itu ketika mereka menerima dakwah Islam. Nabi pernah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 30 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya rabbi, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Ini keluhan baginda Nabi besar Muhammad SAW pada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kebebalan kaum Quraisy Mekah pada saat itu. Dan hari ini kalau kita melihat mayoritas umat Islam pun tidak peduli dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentu ini sangat terkait juga bahwa bisa jadi keluhan baginda Nabi ini juga menjadi keluhan beliau ketika andai saja beliau bisa melihat kita hari ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang termasuk kategori mahjuro bukan hanya sekedar mereka tidak membaca Al-Quran, bukan sekedar mereka tidak menghafal Al-Quran, bukan sekedar mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran, tetapi bagian dari mahjuro tadi, bagian dari hal yang berarti mengabaikan ini adalah ketidakpedulian mereka terhadap hukum-hukum Al-Quran.
ketidakpedulian umat ini terhadap syariat yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ya. Ketidakpedulian mereka terhadap dicampakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari sikap mengabaikan Al-Quranul Karim. Lalu kemudian manusia justru lebih suka untuk menghidupkan hukum-hukum buatan manusia. Lalu kemudian manusia justru lebih suka menghidupkan hukum-hukum yang justru dibuat oleh musuh-musuh Islam. Ini kan menyedihkan. Lalu di dalam ayat berikutnya Al-Furqan 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwwan minal mujrimin." Demikianlah Muhammad, bahwa sesungguhnya telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh mereka dari kalangan kaum pendosa, dari kalangan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan nilai-nilai Al-Qur'an, menegakkan hukum-hukum Quran, menegakkan risalah Islam, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah menjadi kewajiban terbesar bagi kita. Menerapkan syariat Islam secara kafah dikatakan oleh para ulama sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Para ulama yang lain mengatakan ini adalah azamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menyebut ini adalah sebagai afdalul wajibat, kewajiban yang paling utama, seutama-utamanya kewajiban. Dan ini tentu membutuhkan peranan dari semua pihak, bukan hanya kita sebagai individu, tapi juga ini membutuhkan peranan kelompok-kelompok masyarakat, membutuhkan peranan para keluarga, dan membutuhkan juga tentu peranan negara dalam hal ini untuk mewujudkan kehidupan yang islami, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita menjadikan prioritas kehidupan kita ini untuk menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa ingin menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita hari ini mendakwahkan Al-Quran secara kafah, mendakwahkan Al-Quran ini agar dijadikan sebagai aturan kehidupan di tengah-tengah manusia, mungkin terasa asing di tengah-tengah kehidupan di mana kita hari ini diatur oleh hukum-hukum sekuler, oleh hukum-hukum yang justru diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Tapi baginda Nabi memang pernah mengatakan bahwa orang-orang asing itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Baginda Nabi mengatakan, "Bada'a Islamu ghariban, tsumma ya'udu ghariban, fatuba lil ghurabah." Islam itu datang dalam keadaan asing, dan Islam akan kembali asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasaddan nas. Mereka, orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk memperbaiki kehidupan di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat itu mengalami kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.